Ketika kita mendapatkan rezeki secara tiba-tiba dari arah yang tidak disangka-sangka, apakah itu akibat dari usaha kita juga? Tadi di awal kita sempat membahas bahwa Allah memberi rezeki itu ada berbagai macam cara. Yang pertama adalah Allah memberikan seluruh rezeki kepada seluruh makhluknya, sebagaimana yang diterangkan Allah dalam surat Hud ayat 6, bahwa binatang melata pun Allah kasih rezeki. Sebab karena usaha kita, sebagaimana dicantumkan dalam surat An-Najm ayat 39, siapa yang bekerja, dia dapat rezekinya. Siapa yang berusaha, dia dapat rezekinya. Yang ketiga di surah Ibrahim ayat 7, siapa yang bersyukur, ternyata banyak bersyukur, kemudian Allah beri rezekinya. Dan yang keempat, sebab ia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah dalam surat At-Talaq ayat 2-3, yang bertakwa Allah kasih jalan keluar dan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Kalau seandainya kita berpikir tadi kan, wah ada rezeki nomplok, oh dapat ini, dapat itu, sebab apa ya? Kalau kita mau berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini semakin memotivasi kita untuk beribadah kepada Allah, ternyata benar tadi seperti yang dikatakan oleh Ustadz Maulana, ada mungkin perbuatan-perbuatan kita yang tanpa kita sadari membuka peluang-peluang rezeki itu untuk datang kepada kita. Contohnya apa? Orang yang senantiasa, tadi apa Bu? Kata Ustadz Maulana, beristighfar. Rasulullah SAW saja yang sudah maksum dijamin masuk surga saja, beristighfar sehari 70 kali, di riwayat lain dikatakan hampir 100 kali beristighfar. Apalagi dengan kita. Maka kalau bengong itu perbanyak istighfar saja. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ada orang gosip, kita istighfar aja. Astagfirullah, astagfirullah. Ada obrolan gak penting, kita istighfar aja. Astagfirullah. Jangan malah ikutan ngegosip misalnya. Memangnya apa sih keutamaan dari istighfar ini? Seseorang datang kepada Hasan Al-Basri dan mengatakan, wahai Hasan Al-Basri, tolong berikan aku nasihat. Aku ini fakir sekali, miskin sekali. Ada nggak nasihat supaya aku terhindar dari kefakiran? Maka Hasan Al-Basri mengatakan, beristighfar. Orang kedua datang, wahai Hasan Al-Basri, tolong nasihati saya. Saya ini tidak punya anak. Banyak orang menikah bertahun-tahun tidak punya anak ya Bu. Makanya mudah-mudahan jemaah Islam itu indah, insya Allah dianugerahi anak oleh Allah. Dengan cara apa? Kata Hasan Al-Basri apa? Kalau engkau tidak memiliki anak, perbanyaklah istighfar. Banyak orang yang usaha kesana kemari, tapi lupa bahwa istighfar. Lupa dengan mengatakan astagfirullahaladzim. Kemudian ada lagi orang datang, wahai Hasan Al-Basri, tolong nasihati saya pengen kebun-kebun, sungai-sungai, dengan cara apa ya? Dengan cara istighfar. Sampai orang-orang mengatakan, kenapa sih setiap problem, setiap masalah yang diadukan kepadamu, engkau mengatakan jawabannya, solusinya adalah istighfar? Kata Hasan Al-Basri, itu bukan kata-kataku. Itu tercantum di surah Nuh ayat 10-12. Barang siapa yang menginginkan hujan, barang siapa yang menginginkan anak, berharap anak, kebun, sungai-sungai, caranya dengan beristighfar. Kekeringan lama, aduh, hujan rezeki nggak Bu? Rezeki. Kalau nggak sampai banjir banget gitu Bu ya. Makanya kalau ada hujan deras kan kita berdoa agar hujannya bermanfaat untuk kita kan. Caranya dengan apa? Mungkin tanpa kita sadari, oh ada rezeki yang tak diduga-duga dari arah yang tak disangka-sangka. Ya, sebab usahamu, karena engkau adalah orang yang rajin beristighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Lisannya ini sibuk dengan zikir. Sekalinya ngomong, ngomongnya yang bermanfaat. Sekalinya diam, sibuknya dengan zikrullah. Sibuknya dengan berzikir. Salah satunya adalah dengan istighfar. Apalagi, sebab mungkin engkau sering menyambung tali silaturahim, terutama terhadap kerabat dekatmu. Kata hadis riwayat Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang bersilaturahim, menyambung tali silaturahim, maka ia akan diperpanjang umurnya dan diperbanyak rezekinya. Apalagi orang-orang yang menyambung tali silaturahimnya dengan kerabat-kerabat dekatnya. Kita berbuat baik diutamakan kepada orang terdekat kita dulu, baru kepada orang fakir di ujung sana. Kalau dalam keluarga kita ada orang fakir, maka dahulukan dia Bu. Jangan kita pahalanya dua. Iya. Masya Allah. Pahala silaturahim dan pahala sodakoh. Jangan kita sibuk baik sama orang lain, keluarga sendiri, sepupu, tante, om dan yang lain-lain terlantar. Jadi masih banyak lah
yang menyebabkan kita mendapatkan rezeki yang dari arah yang tak disangka-sangka, beristighfar, bertakwa, tawakal, silaturahim, bahkan haji umrah juga loh. Amin ya Allah. Jadi Ya jangan Allah. pelit-pelit untuk haji dan umrah, Allah ganti. Tuh, amin Bu. Orang yang biaya umroh itu Allah ganti 100.000 kali lipat. Amin ya Allah, amin amin amin. Ini nanti nih buat jamaah yang di studio, jangan pakai linglung dan bimbang-bimbang nih, karena nanti kita kasih kesempatan juga untuk bertanya langsung sama Ustadz dan juga Ustazah. Mau nggak Bu kasih kesempatan nanya Bu? Mau nggak Bu? Kalau mau tetap seger, jangan kemana-mana, tetap di Islam itu Indah. Jamaah! Oh jamaah! Alhamdulillah. Beribadah sepenuhnya pada Tuhanmu, hatimu kan dikayakan, kebutuhanmu dipenuhi. Bila engkau tak melakukannya, beribadah kepada Tuhanmu, kalian kan disibukkan dan selalu kekurangan. Marilah kita kembali padanya, Ia tenangkan hati kita, Ia membimbing langkah kita menuju bahagia selamanya. Marilah kita kembali padanya, Ia tenangkan hati kita, Ia membimbing langkah kita menuju bahagia selamanya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala yaqul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman. Jadi namanya hadis qudsi, Bu. Jadi Rasulullah menyampaikan apa yang disampaikan Allah. Innallaha ta'ala yaqul, bersungguh-sungguhlah li ibadati, bersungguh-sungguhlah dalam menyembahku. Niscaya aku akan memberikan kekayaan di dalam dada kalian. Lihat Bu, bukan kekayaan dalam hidup kalian, tapi Allah katakan niscaya saya akan memberikan kekayaan di dada kalian, di perasaan kalian, di hati kalian. Banyak orang yang banyak duitnya, banyak kerjaannya, berfoya-foya, tapi tidak pernah merasa cukup, tidak pernah merasa kaya, selalu merasa kurang. Mengapa? Karena Allah tidak memberikan kekayaan di dalam hatinya. Dan Allah akan mencukupi segala kebutuhannya. Bukan hanya Allah membuat kaya hatinya, tapi Allah juga dalam keadaan nyata Allah cukupi kebutuhannya. Kemudian Allah katakan, dan siapa yang tidak bersungguh-sungguh menyembahku, maka aku akan berikan kepadanya kesibukan yang tidak berujung. Bro, jalan yuk. Bro, ngumpul yuk. Sorry bro, gue lagi sibuk nih. Sibuk mulu, gak pernah punya duit. Nah, ada yang selalu sibuk tapi tidak ada duitnya. Nah, bro, sholat dulu bro. Gue lagi kerja bro, gak sempat sholat gue. Nah, gak sholat-sholat. Akhirnya kerja, tidak ada gajinya, tidak ada yang kelihatan. Kenapa? Allah, rezeki itu dari Allah. Allah yang membuat cukup, Allah yang membuat kurang. Ada orang yang tidak pernah sholat. Bagaimana rezekinya mau lancar? Bukan rezeki anak soleh. Dalam sholat kita katakan, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni. Kenapa orang yang soleh, kenapa anak yang soleh rezekinya lancar dari Allah? Karena dalam sholatnya dia mengatakan warzuqni. Ya Allah, ampuni aku, sayangi aku, angkat derajatku, tutupi aibku, warzuqni, dan berikanlah aku rezeki. Mau kaya tapi tidak mau menyembah Allah. Ada yang bertanya kepada seorang ulama, bagaimana sih kamu bisa yakin? Ya Syekh, bagaimana Anda bisa yakin bahwa rezeki itu dari Allah? Apa kata ulama tersebut? Saya bertawakal kepada Allah. Saya yakin kepada Allah. Karena rezeki tidak akan tertukar, makanya saya tidak takut. Betul. Saya yakin kepada Allah bahwa amal-amal saya yang sudah ditakdirkan untuk saya kerjakan tidak mungkin dikerjakan oleh orang lain. Masya Makanya Allah. saya sibuk untuk mengerjakan amal-amal tersebut. Tuh, jadi kita nggak perlu khawatir Bu ya.
semakin banyak amal kita, bukan orang lain yang dapat untung, pasti kita sendiri yang dapat untungnya. Siapa yang menanam, dia yang menunggu. Nah, Masya Allah. Siapa nih. yang bekerja, dia yang keringat. Betul. Benar kan? Betul, iyalah. Masa dia yang bekerja? Orang lain keringat. Enak aja, nggak mungkin lah. Bu, Siapa sebentar. yang makan, Bu, dia ibu, yang kenyang. ibu sini, Bu. Sini, Coba Bu. sebentar, Bu. Sini, Iya, Bu. ini Bu. Tadi anaknya nelpon. Anaknya nelpon. Kenapa ibu nggak masuk TV? Ibu kok nggak kelihatan? Nih, Bu. Nah, sekarang Assalamualaikum ibu bilang masuk sama TV. anaknya. Assalamualaikum Ah. anak-anakku. Iya. Udah, Bu ya? Tadi Udah puas belum, Bu? tahan dulu. Ibu, udah dapat rezeki nggak? Sudah. Apa? Ya masuk TV nih. Rezeki apa lagi? Ya dagangnya laku. Oh, ibu dagang apa sih? Sembako. Sembako. Iya. Jadi ibu kesini terus jaga dagangannya gimana? Anak saya. Yang jagain. Iya. Iya, kan anaknya tadi nelpon. Ih, susah-susah kita jaga dagangannya nggak masuk TV juga. Namanya siapa, Ibu? Ibu Tati Ibu Tati, terima Dari mana, kasih Bu? banyak. dari Kalitorong Pemalang. Oh iya, tepuk tangan dulu. Iya, tepuk tangan. Terima kasih. Ibu boleh duduk lagi. Ya Allah. Nih sebentar, saya mau ngobrol lagi nih sama mereka bertiga. Ini saya mau nanya, apa sih tuh yang mau nanya bertiga? Mau Oh, mau nanya boleh. Ya. Ayo, mau nanya apa? Aku dulu ya. Iya, boleh. Nih Pak Ustadz mau nanya misalnya nih kita punya rezeki. Mm-mm. Tapi itu rezekinya tuh cukup untuk kita, cukup banget buat kebutuhan-kebutuhan kita dan ada sisanya sedikit. Nah itu kan pastinya kita biasanya kayak suka jaga-jaga, ini takut nanti harus butuh beli apa. Nah rezeki yang sedikit itu harus tetap kita sumbangkan untuk orang lain atau gimana? Tepuk tangan dulu buat pertanyaannya, bagus Ada lagi sekali. mau nanya lagi? Ada lagi, coba sekalian. Ayo. Silakan sekalian, ayo. Gini, kalau misalkan kita dapat kayak musibah atau sesuatu yang menyedihkan, sesuatu yang menjengkelkan, bikin kita sebel gitu, kenapa kita harus tetap kayak bersyukur? Maksudnya kayak ya udah kayak walaupun ini sedih, walaupun ini menjengkelkan, tapi alhamdulillah diaminin. Kenapa? Oh gitu. Ya. Ini Feby nggak nanya. Kenapa bisa putus? Kenapa bisa? Sebenarnya itu pertanyaan Feby dititipin sama Oh, teman-temannya. itu pertanyaan Feby. Pantes. Yang Udah waktu enggak ya? putus Teman-teman itu ya? saya, teman saya Pak Ustadz. Oh. Derby Romero. Jangan digituin. Enggak Pak Ustadz. Silakan dijawab dulu, ayo. Dua pertanyaan menarik sekali. Yang pertama, kalau kita punya materi yang cukup hanya untuk kita terus kita bagikan, ingat ya, di dalam Islam ada namanya zakat, sedekah dan infak. Nah, di sini sebenarnya penggambarannya luar biasa. Kalau kita ada kelebihan dan ada ukurannya dan waktunya, ya, nazab dan haulnya. Jadi ibaratnya sudah diaturkan. Itu kewajiban. Tapi ketika kita memiliki sesuatu yang kita miliki, lantas aku mau berbagi, itu bisa saja namanya sedekah. Tapi pada dasarnya, dahulukan kebutuhanmu dulu, baru kau bisa bantu orang lain. Kalau kita sendiri tidak cukup, ngapain mau dibagi? Tapi minimal berbagi dalam hal apa? Berbagi senyuman, Ya. berbagi kebahagiaan. Sedekah itu, berbagi itu tidak mesti materi. Betul. Nah, kemudian pertanyaan kedua, nanti juga akan dibahas kembali lagi Oke. sama Sosoki. Iya. Pertanyaan kedua, kenapa kita tetap bersyukur, senang, bahagia, berdoa ketika kita dapat musibah? Ya. Disinilah letaknya musibah itu jadi ujian buat kita. Betul. Pengangkat derajat kita. Amin. Bagaimana kita melihat musibah itu adalah suatu pengangkatan derajat apabila kita makin dekat dengan Allah. Amin. Bukan makin menjauh. Betul. Dan kalau mau bagus, bersyukur ketika mendapat musibah. Ya. Lihat orang yang di bawah kita. Bahkan orang beriman itu mati pun jadi nikmat. Mau tahu? Mau. Mau mati jadi nikmat? Mau. Dengan mati kita dapat pahala. Amin ya Iya Allah. ya? Amin. Mau dapat pahala salatnya? Mau. Mau dapat pahala puasanya? Mau. Mati dulu. Enak aja tar aja kalau itu deh. Ustaz Zoki silakan ditambahkan, Ustaz Syam silakan. Nanti Ustadz Syam juga pasti akan melengkapi juga. Yang Mhm. pertama itu ada hadis Rasulullah SAW yang sangat terkenal, yaitu tidak akan bergeser kaki anak Adam kecuali salah satunya akan ditanya, sebelum dia ditanya dari mana harta itu berasal dan kemana harta itu akan dikeluarkan. Berbagai banyak orang mengatakan bahwa aku nggak punya harta untuk sodakoh, tapi dia menghabiskan hartanya untuk belanja misalnya. Nah itu hati-hati tuh, jangan sampai seperti itu. Tapi benar tadi kata Ustadz bahwa kalau untuk sodakoh, untuk infak, kalau sodakoh kan luas, semua amal kebaikan adalah sodakoh gitu kan. Tapi kalau infak misalnya untuk harta, silakan kelebihan dari harta pokok kita. Nah kemudian yang kedua tadi, kalau misalnya ada musibah, kenapa sih harus alhamdulillah? Memang Rasul mengatakan untuk sebuah kesenangan kita mengatakan alhamdulillah, untuk sebuah kesedihan kita katakan alhamdulillah ala kulli hal.
Alhamdulillah segala puji bagi Allah untuk semua hal yang terjadi. Kenapa? Yang pertama kita akan mendapatkan hikmahnya. Yang kedua apalagi? Yang kedua kita akan lebih dekat kepada Allah. Karena biasanya orang yang sedih, merintih-rintih pada Allah. Allah rindu terhadap hambanya dengan rintihan hambanya. Yang ketiga terhindar dari perbuatan, terhindar dari musibah yang lebih buruk. Contoh, putus dari pacar. Alhamdulillah ala kulli hal. Besok-besok dapat laki-laki yang lebih solih lagi jadi suami kita. Makanya, Gitu. gak usah sedih. Gak usah sedih ya. Ya, kenapa saya harus mengatakan alhamdulillah di segala hal? Kenapa saya harus mengatakan alhamdulillah ala kulli hal? Karena satu-satunya pujian yang tidak peres itu adalah alhamdulillah. Iya. Masya Allah. Kenapa? Karena kata alhamdu adalah gabungan antara terima kasih dan pujian. Berbeda dengan al-madhu. Kalau al-madhu adalah pujian, sedangkan alhamdu adalah pujian dan terima kasih. Artinya apa? Apapun yang diberikan oleh Allah tetap alhamdulillah. Nah, jelas ya semuanya ya. Jelas ya. Alhamdulillah. Jadi gak usah sedih ya. Nanti diganti. Masya Allah, ini buat jamaah yang di rumah, ayo jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan lanjutkan lagi dengan kajian dari Ustadz Maulana. Haruskah menjadi anak soleh agar mendapatkan rezeki? Jangan kemana-mana, tetap di Islam itu Indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Farauhu wa rehanu wa jannatun naim. Surah Al-Waqiah ayat 89. Bacalah setiap pagi ketika akan berangkat ke kantor mencari nafkah, mencari rezeki dari Allah, karena tentram, rezeki, nikmat yang tercakup dalam surah Al-Waqiah ayat 89. Bacalah sebanyak 11 kali setiap keluar rumah mencari nafkah, karena Allah akan memberikan rezeki, tentram, dan nikmat. Ini 3 yang sangat kita harapkan dalam mencari nikmat Allah. Baik, alhamdulillah, nikmat yang terbesar kita sebagai umat Nabi Muhammad menjadi umat Nabi Muhammad itu luar biasa. Di peringatan Maulid hari ini, tepatnya 12 Rabiul Awal 1437 Hijriah, kita lagi mengkaji tentang rezeki anak soleh. Nabi besar Muhammad SAW adalah figur contoh teladan menjadi anak yang saleh untuk mendapatkan rezeki. Rezeki yang luar biasa. Bagaimana tidak? Anak-anak yang saleh itu alhamdulillah dikenang, tidak terputus. Amal yang tidak terputus adalah merupakan amal anak saleh. Karena kenapa? Anak saleh melancarkan pahala. Amal perbuatan, pahala masih nyambung. Amal yang terputus, tapi pahala masih mengalir. Yang mana pahala yang masih mengalir? Di antaranya anak saleh. Iya. Sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, itu masih mengalir. Betapa nikmatnya memiliki anak saleh. Wahai anak-anak yang diminta orang tua, kau mau jadi apa terserah, cita-citamu mau jadi apa terserah. Anak-anak yang lagi nonton acara ini, wahai anak, orang tua bangga melihat anaknya hebat, orang tua bangga melihat anaknya berhasil, orang tua bangga melihat anaknya dapat peringkat. Tapi ingat, alangkah lebih bahagianya orang tua jikalau anaknya menjadi anak yang saleh. Haruskah menjadi anak saleh agar mendapatkan rezeki? Jawabannya harus. Karena rezeki itu senantiasa kita berdoa, ya Allah berikan aku rezeki banyak, mudah, lagi berberkah. Kenapa? Karena dengan jadi anak saleh akan memudahkan lancarnya rezeki, akan membuat rezeki itu berberkah. Dari sedikit pun akan jadi banyak kalau itu adalah merupakan rezeki yang berberkah. Berkah artinya menetap dan menyebar. Itulah hebatnya rezeki anak saleh. Amin. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Bu, Alhamdulillah. sini, Bu. Ya Allah. Sini sedikit aja. Satu. Ya Allah bersyukur. Bersyukur dapat anak soleh. Ya Bapak, saya bersyukur kepada anak soleh. Anak-anakku. Amin. Amin. Silakan. Oke, langsung saja kita ambil hikmah dari pertemuan kita hari ini. Ustaz Syam, silakan.
Setiap manusia mempunyai rezeki, dan sebenarnya rezeki terbesar kita adalah hari ini, di mana hari ini adalah kelahiran Rasulullah. Kalau bukan karena Rasulullah, tidak adalah cahaya yang mampu kita lihat. Amin. Membicarakan mengenai rezeki, hati-hati rezeki bisa menjadi ujian bagi kita, namun rezeki juga bisa menjadikan kita lebih taat lagi pada Allah. Atas semua rezeki yang Allah berikan, ilmu, harta, kesehatan, dan semuanya, mudah-mudahan khusus untuk anak-anak solih, rezeki ini dijadikan sebagai ladang untuk lebih menuai pahala, mengambil pahala, dan lebih dekat lagi kepada Rabb sang pemberi rezeki, Ar-Razzaq. Rezeki anak saleh, rezeki yang tak terduga-duga. Alhamdulillah, aku rezeki anak saleh nih. Kenapa? Karena bentuk kesyukuran atas nikmat yang Allah berikan. Karena orang saleh pasti akan segala sesuatu pasti ada pahalanya, ada manfaatnya. Amin. Masya Allah, amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Baru saja kita mendengarkan tausiah yang disampaikan oleh Ustaz Oki, Ustaz Maulana, dan juga Ustaz Syam. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan hari ini bisa menjadi pembelajaran buat kita semuanya ya Bu ya. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak buat Bling, boleh maju ke depan sama-sama kita Ayo, di ayo, sini. Bling. Buat Ivi, buat Siva, dan juga buat bajunya Pevi. Bling juga. Sivia. Iya maaf ya Allah. Hati-hati Kepleset dia, dikit dia paling doang. galak, dia. Iya. Enggak, aku enggak Dan galak terima kasih kok. banyak juga buat jamaah yang ada di rumah yang sudah menyaksikan Islam Itu Indah. Jangan lupa saksikan terus Islam Itu Indah setiap hari hanya di Trans TV. Dan sebelum kita akhiri perjumpaan kita hari ini, kita lihat lagi yuk penampilan dari Bling. Judulnya Percaya.